Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Brigita Olivia Putri Rina Irawan, NIM 1906311000029. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman berbasis web. Sebelum memulai dan mempelajari pemrograman web, tentu kita penting untuk mengetahui berbagai aplikasi yang akan digunakan dalam pemrograman web. Yang pertama ada web server. Web server ini seperti APASE, IIS, Personal Web Server atau PWS. Yang kedua ada PHP server. Yang ketiga ada database server seperti MySQL, PostgreSQL, MS SQL, Oracle, dan lain-lain. Yang keempat ada web editor. Web editor ini seperti Dreamweaver, Aptana Studio, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke dalam MySQL. Apa sih MySQL itu? MySQL itu merupakan salah satu jenis DBMS yang menggunakan bahasa SQL untuk mengelola sistem basis data secara terstruktur. MySQL ini merupakan salah satu database dari sekian banyak database seperti Oracle, MS SQL, PostgreSQL, dan banyak lagi. Semuanya mempunyai fungsi dan manfaat yang hampir sama, namun dalam pengerjaannya sedikit berbeda. MySQL ini menggunakan bahasa SQL dan dapat dikatakan sebagai DBMS. DBMS ini merupakan salah satu sistem untuk mengakses database dengan menggunakan bahasa SQL. MySQL ini juga merupakan aplikasi open source, yang artinya memungkinkan untuk semua orang untuk menggunakan dan memodifikasi aplikasi tersebut, sehingga siapapun bisa mendapatkan aplikasi MySQL secara gratis dan bebas digunakan. Yang kedua, apa alasannya menggunakan MySQL? Yang pertama, database MySQL itu sangat cepat. Yang kedua, reliable. Yang ketiga, bersifat open source. Yang keempat, dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Linux, Windows, macOS, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi alasan untuk menggunakan MySQL. Selanjutnya masuk ke dalam HTML atau Hypertext Markup Language. Pengertian dari HTML itu sendiri merupakan suatu teks dengan berbagai teks atau tanda tertentu yang digunakan untuk memformat layout menjadi dokumen. Selanjutnya ada PHP. PHP ini merupakan bahasa penulisan skrip open source yang biasanya digunakan dalam pemrograman atau pengembangan website. Tentunya PHP ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, gratis. PHP ini dapat didapatkan secara gratis dan bebas digunakan. Yang kedua, multi-platform. PHP ini dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Linux, Windows, macOS, dan lain-lain. Yang ketiga, PHP ini mendukung banyaknya database, contohnya seperti MySQL, MS SQL, Oracle, PostgreSQL, dan lain-lain. Yang keempat ada on the fly. Nah, PHP ini dapat digunakan untuk membuat suatu dokumen teks, Word, Excel, PDF, menciptakan image dan flash, juga menciptakan file-file seperti zip, XML, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam internet. Nah, internet itu tidak asing bukan untuk kata-katanya internet. Nah, internet ini merupakan contoh jaringan terbesar yang menghubungkan jutaan komputer yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Nah, siapa saja yang bisa menggunakan internet? Semua orang bisa dapat bergabung pada internet. Selanjutnya WWW atau World Wide Web merupakan sistem pengaksesan informasi dalam internet yang paling terkenal dan biasanya dikenal dengan istilah web. Web ini menggunakan protokol yang disebut HTTP. Dokumen web ditulis dengan format HTML. Selanjutnya masuk ke dalam web aplikasi. Aplikasi web. Aplikasi web ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama web statis, yang kedua web dinamis. Web statis ini dibentuk dengan menggunakan HTML saja. Tentunya web statis ini memiliki kekurangan terletak pada keharusan untuk memelihara halaman web secara terus-menerus setiap ada perubahan informasi. Web statis ini memiliki prinsip kerja. Yang pertama,
browser meminta sebuah halaman ke suatu situs, kemudian permintaan diterima oleh web server. Web server ini yang bertanggung jawab dalam melayani permintaan browser. Terus selanjutnya web server ini segera mengirimkan halaman HTML yang diminta oleh klien. Kemudian browser pada klien segera menampilkan dokumen HTML berdasarkan kode-kode yang terdapat pada HTML. Kemudian web dinamis. Web dinamis ini memiliki isi halaman bersifat dinamis, dapat mengikuti perubahan isi database. Pengertian web dinamis ini terkadang diartikan sebagai halaman web yang dilengkapi dengan gambar-gambar yang bergerak. Web dinamis ini dapat digunakan untuk membentuk aplikasi interaktif yang memungkinkan pemakai tidak hanya memperoleh informasi terkini, tetapi juga dapat melakukan perubahan data. Misalnya untuk pengisian KRS, perubahan data pribadi, pengisian berita baru. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dalam tutur kata dan penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.